Rismond Sianipar menyoroti hasil dari jalannya persidangan di Komisi Informasi Publik atau KIP yang diajukan Bonatua Silalahi. Kini dokumen pribadi pejabat publik termasuk ijazah, KTP hingga akta lahir pada prinsipnya dapat dibuka kepada publik sepanjang nomor identitas disamarkan. Rismond mengaku telah mencermati dokumen yang dibuka oleh Bonatua Silalahi meski belum menelaah hasil dari Bon Jovi. Ia menyoroti dua dokumen legalisir ijazah milik Jokowi pada tahun 2014 dan 2019 yang disebut digunakan dalam pencalonan presiden. Menurutnya terdapat konsistensi pada kedua dokumen tersebut, yakni tidak dicantumkannya tanggal, bulan, dan tahun pada cap legalisir yang disebut berasal dari Universitas Gadjah Mada atau UGM. Rismond membandingkan dengan pengalamannya saat menjadi mahasiswa UGM pada 1994. Ia menyebut pada masa itu stempel legalisir memuat tanggal yang dicantumkan secara jelas oleh petugas. Karena itu ia mempertanyakan prosedur legalisir yang digunakan dalam dokumen yang beredar untuk pencalonan 2014 dan 2019. Ada kemungkinan dan mungkin ini sebuah kepastian bahwa hanya UGM lah yang melegalisir sebuah ijazah. Bahkan ijazah tersebut yang dipakai untuk capres tetapi tidak memiliki timestamp, tidak ada tanggal sama sekali. Nah, kapan? Ini kan penting sekali. Kenapa? Masa UGM seamburadul ini? Tidak ada tanggal, kita tidak menutup jam lah ya. Tanggal aja dulu tahun, bulan, dan tanggal. Itu tidak ada di sini katanya. Selain soal tanggal legalisir, Rismond juga menyinggung adanya perbedaan tampilan fisik pada beberapa salinan dokumen, termasuk dugaan penyusutan ukuran pada salah satu salinan. Ia menyarankan agar setiap dokumen diperiksa secara proporsional dan satu persatu, termasuk membandingkan salinan yang berasal dari KPU pusat maupun KPU daerah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto angkat bicara terkait permintaan penghentian penyidikan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Permintaan tersebut disampaikan kubu Roy Suryo melalui tim hukumnya yang menilai adanya kesalahan prosedur dalam proses penyidikan kasus tudingan ijazah palsu. Kubu Roy Suryo menilai laporan polisi semestinya dinyatakan gugur sejalan dengan tertibnya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis. Kombes Budi menyebut pengajuan penghentian penyidikan merupakan hak setiap orang yang berhadapan dengan hukum terutama ketika telah berstatus tersangka. Itu menjadi suatu hak bagi seseorang yang berhadapan dengan hukum, apalagi menjadi status tersangka, ujar Budi Hermanto di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu 14 Februari 2026. Secara hukum, ada beberapa cara atau celah untuk mencapai keadilan sesuai hukum yang berlaku. Penghentian penyidikan berlaku jika kelengkapan berkas perkara hingga dinyatakan P21 oleh Kejaksaan, penerbitan SP3, maupun penyelesaian melalui restoratif justice atau RJ. Namun keputusan terkait penghentian perkara atau perdamaian melalui RJ harus melibatkan kesepakatan kedua belah pihak, baik pelapor maupun terlapor. Keputusan untuk melaksanakan RJ atau perdamaian itu antara kedua belah pihak, pelapor dan terlapor. Penyidik hanya menerima hasil kesepakatan tersebut jelasnya. Di samping itu, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap berkas perkara yang berstatus P19 sesuai petunjuk jaksa peneliti. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi tambahan termasuk di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Ini merupakan pemenuhan atas petunjuk jaksa peneliti. Kami masih melengkapi pemeriksaan saksi-saksi katanya. Setelah seluruh pemeriksaan dinyatakan lengkap, berkas perkara akan kembali dikirim ke Kejaksaan untuk diteliti. Jika jaksa menyatakan berkas lengkap atau P21, maka proses akan dilanjutkan ke tahap 2. Apabila Kejaksaan menyatakan berkas perkara tersebut sudah lengkap P21, kita akan melaksanakan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti, kita tunggu waktunya, ucap Budi. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo menyatakan tidak akan mengajukan restoratif justice atau RJ, seperti yang dilakukan Egy Sujana dan Damai Harilubis.
Hal itu sebagai penegasan setelah tim hukumnya mengajukan permohonan penghentian penyidikan kepada Itwasum Mabes Polri yang dipimpin Komjen Wahyu Widada. Enggak mengajukan RJ, enggak akan kalau itu enggak. Hal yang mustahil, ucap Roy di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat 13 Februari 2026. Roy menyatakan bahwa permintaan penghentian penyidikan ijazah murni demi hukum, bahwa penghentian penyidikan laporan terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis atau dikenal SP3, otomatis seluruh terlapor juga dihentikan penyidikannya. Sebab perkara yang dimaksud menjadi satu laporan polisi. Roy sepakat dengan yang diutarakan ex-Wakapolri Komjen Pol atau Purn Oegroseno di mana untuk menghentikan penyidikan, pelapor harus mencabut laporannya. Bukan seperti yang terjadi saat ini, hanya 2 tersangka dicabut laporannya. Ia harusnya semua dihentikan penyidikannya, bukan hanya Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, padahal satu surat kan yang dicabutkan semuanya gugur, terang Roy. Kuasa hukum Roy Suryo CS Refli Harun menyatakan sejak 30 Juni 2025 kliennya berstatus sebagai saksi fakta dalam perkara dugaan ijazah palsu di Mabes Polri. Menurut Refli, secara doktrinal, penetapan tersangka terhadap saksi yang sedang memberikan keterangan mengenai objek perkara yang sama dapat dikategorikan sebagai bentuk intimidasi hukum atau obstruction of justice. Ia merujuk pada pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mewajibkan penundaan tuntutan hukum terhadap saksi hingga perkara pokoknya, yakni laporan dugaan pemalsuan surat memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Refli juga menyoroti penerbitan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Penerbitan SP3 tersebut semestinya didahului dengan pencabutan laporan polisi atau LP terhadap keduanya. Sementara kata dia, LP tersebut berada dalam satu bandel dan satu nomor perkara yang sama. Kalau LP-nya dicabut, maka otomatis semua gugur, ujarnya. Refli mengutip pandangan mantan Wakapolri Komjen Pol atau Purn Oegroseno yang menyebut pencabutan laporan dalam satu perkara hanya dapat dikecualikan apabila tersangka meninggal dunia. Dalam hal ini, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis tidak meninggal dunia, sehingga ketika LP terhadap dia dicabut, maka 6 lainnya harusnya gugur juga. Nah, ini yang kita katakan melanggar prosedur, kata Refli. Kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi masih bergulir di kepolisian. Polda Metro Jaya yang menangani kasus itu pada awalnya menetapkan 8 tersangka kasus ijazah Jokowi yang dibagi menjadi 2 klaster. 5 tersangka dalam klaster pertama adalah Egy Sujana, Kurnia Trirohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Namun belakangan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sudah tak lagi menjadi tersangka setelah mengajukan restoratif justice atau RJ. Sementara itu, dalam klaster kedua ditetapkan 3 tersangka, termasuk Roy Suryo, Rismon Hasiolan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma. Saat ini berkas perkara yang menjerat Roy Suryo CS berstatus P19 atau harus dilengkapi penyidik setelah sebelumnya dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Para tersangka dijerat pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 27A Junto, pasal 32 Junto, pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.